Kalau Al-Quran menjiplak, mungkin barangkali kita harus mendinginkan situasi dulu. Kenapa ya disebut menjiplak? Kalau Al-Quran ada kesamaan dengan Alkitab. Kalau ada Al-Quran ada kemiripan dengan kitab Weda, bagaimana? Apakah itu juga menjiplak? Kalau ada Al-Quran ceritanya ada kemiripan dengan kitab Dhammapada, apakah berarti Al-Quran menjiplak? Padahal Nabi nggak pernah datang ke India, Nabi nggak pernah traveling sampai ke tanah Uttar Pradesh, nggak pernah traveling sampai ke Madhya Pradesh di India, nggak pernah komunikasi dalam bahasa Sanskerta, tapi kenapa ada kesamaan? Cerita. Misal ambil contoh, kalau di dalam Al-Quran ada ayat bunyinya begini, wa min ayatihi manamukum bil-lail wan nahari wabtigha'ukum min fadlih. Dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia jadikan malam sebagai istirahat kalian, dan kami jadikan siang hari sebagai sarana mencari rezekinya Tuhan. Itu ayat Quran. Ternyata ayat Quran ini ada kesamaan dengan kitab yang disebut kitab Rig Weda. Di dalam kitab Rig Weda, bahkan dalam kitab Manawat Dharma Sastra, itu ada ayat yang seperti itu, tapi bahasanya bahasa Sanskerta. Teksnya berbunyi, Ratri swapnaya butanam restayai karyama namaha. Ratri swapnaya butanam, kami jadikan malam sebagai istirahat kalian, dan kami jadikan siang hari mencari rezekinya Tuhan. Ada kesamaan kan? Bersama. Apakah berarti Al-Quran menjiplak kitab Manawat Dharma Sastra? Nabi nggak pernah traveling ke India. Nabi nggak pernah komunikasi dalam bahasa Sanskrit. Nabi juga nggak pernah baca kitab Bhagavad Gita dalam bahasa Sanskrit. Tapi kenapa ada kesamaan? Karena memang dia tidak menjiplak. Tapi memang ini ada sumber yang sifatnya ilahi. Kalau dalam bahasa agama, wahyu. Tapi kenapa ketika ada kesamaan dengan Alkitab, kemudian dituduh itu sebagai menjiplak? Kisah Alkitab juga sama dengan beberapa kisah di Weda juga. Iya. Ramayana juga. Yang tentu saja itu harus kita akui. Ada kesamaan antara Alkitab dengan Weda. Tapi kenapa itu tidak dikatakan sebagai menjiplak? Jadi persoalan menjiplak itu adalah bahasa yang tidak sopan sebetulnya. Itu adalah bahasa yang karena ada unsur tendensius. Ada unsur sentimen. Padahal kitab suci antara satu dengan yang lain ada koneksitas tuh nggak ada masalah. Karena sumbernya satu. Karena sumbernya itu dari sumber yang satu. Hanya dalam bahasa yang berbeda. Dan itu melintas batas tradisi, melintas batas agama, melintas batas bahasa, melintas batas kultural.